Berarti dimanapun saya bertugas, di situ pasti saya akan melayani pekerjaan ini. Karena saya dipilih untuk melayani, menjaga bait suci. Untuk membagi waktu itu, memang dalam iman dan kepercayaan saya itu bahwa apa yang difirmankan Tuhan, 6 hari kita bekerja, berarti hari ke-7 kita harus beristirahat. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini. Ya, jumpa lagi bersama kita di Eliora Podcast edisi 4 di saat ini. Dan kita saat ini hadir bersama dengan Bapak Yakob Leitemia. Beliau adalah seorang perwira polisi di Polres Maluku Barat Daya yang hari-harinya juga bekerja sebagai seorang tuagama di dalam Jemaat GPM Tiakur. Kita akan mengulas banyak hal terkait dengan apa saja yang beliau lakukan. Dan oleh karena itu mungkin kita butuh sedikit waktu bersama dengan Pak Yopi. Ya, terima kasih ya untuk waktu dan kesempatan untuk sore hari ini. Ya, kita ngobrol santai saja, tidak ada yang harus kaku. Mungkin kita bisa lebih mengenal Bapak Yopi dari sisi pelayanannya, apa yang Bapak Yopi lakukan dan kenapa Bapak Yopi hari-hari ini mau jadi tuagama gitu. Apa itu tuagama sebenarnya menurut Bapak Yopi? Ya, terima kasih. Jadi tuagama ini adalah satu pekerjaan atau satu tugas yang secara ikhlas mau menyerahkan diri untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk menjaga bait suci Allah itu, yaitu untuk membersihkan tempat ibadah itu, merawatnya untuk umat bisa beribadah kepada Tuhan yang kita sembah dan kita puji. Tugas sebagai tuagama itu memang kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, memang tugas tuagama itu memang kita kalau sudah menyerahkan diri dalam tugas ini, kita beda dengan sebagai seorang majelis. Ya. Karena memang tugas kita itu sepanjang kekuatan atau kemampuan kita sampai memang dipanggil Tuhan. Ataupun kalau kita sudah tidak bisa bergerak lagi dalam hal mungkin, mohon maaf kalau kita sakit yang memang tidak bisa berjalan, ataupun usia kita sudah lanjut, baru kita menyatakan diri bahwa kita tidak sanggup untuk melayani pekerjaan ini. Iya, berarti ya menjadi tuagama itu setelah diangkat misalnya, itu sepanjang hidup sudah menjadi tuagama statusnya. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita sudah menyerahkan diri untuk melayani akan pekerjaan Tuhan ini, memang kita betul-betul harus sudah siap. Dan memang itu pada awalnya memang saya sendiri juga tidak tahu bahwa memang tugas seorang tuagama itu seperti itu. Tetapi setelah saya mendalaminya, melaksanakan tugas itu, dan memang sesuai dengan tugas yang diamanahkan itu, memang kita harus melaksanakannya seumur hidup selama kita masih kuat untuk bekerja. Jadi kita tidak bisa 1-2 tahun lalu kita berhenti dalam melaksanakan tugas itu, karena memang kita sudah bukan dibilang terikat dengan satu keputusan yang dikeluarkan oleh majelis, yang memang satu keputusan yang dikeluarkan oleh jemaat, tapi memang itu sudah menjadi satu tugas mulia yang memang harus kita laksanakan dengan baik. Iya, berarti menjadi tuagama ini lebih pada pendekatan pelayanan. Iya, kita lebih banyak kepada pendekatan untuk melayani, untuk menata, melayani akan bait suci Tuhan itu. Sebagai penjaga rumah Tuhan. Kalau kata lain itu ya kita nih sudah termasuk penjaga bait suci itu. Iya. Mungkin kita akan mengulas terkait dengan sejak kapan Bapak mulai merasa terpanggil dan kenapa sampai Bapak ingin mau melayani Tuhan lewat seorang tuagama ini. Memang cerita
mau menyerahkan diri untuk menjadi seorang tokoh agama ini memang suatu cerita yang panjang. Iya. Dan saat ini saya menjabat sebagai seorang tua agama ini sudah kurang lebih 12 tahun. Itu luar dari biasa, semenjak tahun 2010. 2010. Jadi singkat ceritanya gini, saya terpanggil untuk melaksanakan tugas tua agama ini. Itu dari sejak tahun 2005. Jadi dari tahun 2005 itu saya terpanggil untuk mau menjadi seorang majelis. Karena memang kita juga aktif di pelayanan baik itu unit maupun sektor, sehingga memang di jemaat kita pada saat itu di jemaat Pandan Kasturi di Tantui Asana, di asrama Aspol Tantui itu, sehingga kita terpanggil untuk mau melayani pekerjaan Tuhan itu di seorang majelis. Tetapi karena kami juga terikat dengan tugas pokok kita sebagai seorang Polri. Karena seorang Polri itu sangat sulit kalau kita mengambil suatu tugas dan tanggung jawab memang di luar tugas pokok kita, itu juga akan menjadi satu penghalang ataupun tidak maksimal. Kata lainnya, kita tidak maksimal dalam melayani. Karena apa? Kami masih status sebagai anggota, status sebagai warga atau jemaat saja, dan kita melihat kinerja. Kita tuh bisa mengevaluasi kinerja sebagai seorang majelis itu saja. Kalau dia tidak bekerja, artinya tidak punya tugas pokok ada, dia bisa melayani itu dengan maksimal. Tapi kalau kita sebagai seorang anggota Polri ini, kadang-kadang kita harus dipindah tugas. Sehingga memang saya berkeberatan untuk menerima tugas dan tanggung jawab itu pada tahun 2005. Sehingga juga pelayan Tuhan pada saat itu dia katakan, seorang pendeta itu katakan bahwa nanti Anda sudah sudah tidak mampu lagi kah, baru mau menjadi seorang pelayan, terpanggil seorang pelayan. Sedangkan hidup ini kan Tuhan yang selalu menuntun kita. Jadi saya menolak untuk menjadi majelis di tahun 2005 itu, sehingga di tahun 2010, yaitu pada akhir tahun 2009, datang lagi untuk pemilihan majelis periode 2010-2015. Di situ juga ditawarkan demikian, tetapi saya juga menolak. Tetapi dengan seperti ada satu dalam diri ini ada tergerak hati untuk mau, ya sudahlah, kita apa sih yang kita harus cari di dunia ini. Itu yang pertama menjadi motivasi ya. Sehingga saya katakan kepada pendeta dan para majelis yang datang menawarkan kami untuk menjadi seorang majelis itu, saya bilang, kalau saya memilih menjadi majelis, lalu saya di dalam 5 tahun satu periode itu tidak melaksanakan dengan baik, berarti buat apa saya harus mengaku bahwa saya harus menjadi seorang majelis. Sehingga dengan secara spontan saya juga mengatakan kepada para pelayan itu, apa sih yang ada di gereja itu yang bisa kerjakan, sehingga saya bisa sehingga saya bisa betul-betul, karena ini sudah 2 kali saya diajak untuk mau melayani. Sehingga memang para pelayan yang datang meminta itu, mereka katakan di dalam jemaat kita ini ada kekurangan tenaga tua agama. Sehingga saya berpikir, ya kalaupun demikian, bolehkah saya bisa jadi tua agama? Tapi Bapak Pendeta itu bilang, Pak, tua agama ini juga bukan satu pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini memang tua agama ini bukan berarti kita harus punya titel, ya punya pendidikan khusus. Karena memang hanya kita itu, tua agama itu yang seperti tadi kami sampaikan itu kan, kita di pelayan. Jadi kita harus menyiapkan rumah ibadah itu untuk umat beribadah. Nah, pada saat dalam diskusi kita untuk menjadi seorang tua agama itu, jujur saja istri saya tidak mau. Istri saya tidak mau saya menjadi seorang tua agama. Kenapa demikian? Karena saya sifatnya orang ini, kalau saya sudah mengatur sesuatu, sudah membersihkan sesuatu, jangankan orang lain, anak saya sendiri ataupun istri saya pasti yang marah. Sedangkan kalau di
di rumah Tuhan ini kalau saya berbuat seperti itu kan tidak pantas. Karena memang di di dalam rumah ibadah itu ya tidak ada keistimewaan bahwa kita harus masuk dengan mohon maaf ya, di rumah gereja itu kan mohon maaf tidak seperti kalau kita dengan saudara kita di umat muslim, kalau kita masuk ke tempat suci itu kan harus melepaskan melepaskan sendal atau sepatu. Kita harus betul-betul masuk. Tapi kalau di gereja ini kan tidak ada perbedaan seperti itu. Sehingga kita punya tugas agama itu kan harus apapun yang memang dikerjakan, kegiatan yang dikerjakan di dalam rumah Tuhan itu ya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membersihkannya. Sehingga saya tetap punya kompetensi siap untuk jadi agama itu. Nah, sehingga di tahun 2010 tepatnya di tanggal 20 Januari itu saya dilantik bersama-sama dengan Majelis Jemaat periode 2010-2015 untuk pada jemaat Pandan Kasturi ditentui. Sehingga saya mulai melaksanakan itu sejak dari tahun 2010 itu. Iya, baik Bapak Yopi, memang luar biasa sekali ya kita mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yopi, bahwa pada intinya Bapak Yopi mau mengambil kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Apa yang disampaikan oleh salah satu pelayan pendeta yang mengungkapkan mau kapan lagi untuk mau melayani Tuhan, ini kesempatan yang baik. Tuhan itu ya. Ya, oleh karena itu mungkin kita bisa mengulas lagi lebih dalam terkait dengan tanggung jawab pokok sebagai seorang perwira polisi, sebagai seorang anggota polisi. Memang banyak juga tanggung jawab yang harus dikerjakan di kantor misalnya. Bagaimana Bapak Yopi bisa membagi waktu untuk melihat tanggung jawab di gereja, tapi juga tanggung jawab di kantor? Ya, jadi untuk saya membagi waktu terkait dengan tugas pokok dan tanggung jawab saya sebagai seorang anggota Polri, yang pada awalnya memang waktu mau pemilihan majelis itu saya juga kan menolak karena alasannya kan kita ini tugas polisi. Pertama yang saya membagi tugas itu, kalau kita agama ini kan tadi kita sudah katakan bahwa kita bukan seperti memilih seorang majelis. Jadi intinya setelah saya sudah berkomitmen untuk menjadi agama itu, berarti dimanapun saya bertugas, di situ pasti saya akan melayani pekerjaan ini. Karena saya dipilih untuk melayani, menjaga bait suci, bukan seperti seorang majelis yang dia dipilih oleh umatnya, oleh jemaatnya. Berarti dia hanya bisa bertugas di jemaatnya itu. Dia tidak bisa berpindah. Dia pindah tugas, contohnya saya berpindah tugas di MBD sekarang, saya bisa tawarkan diri saya sebagai majelis di Tiakur, tidak bisa. Tidak bisa. Karena saya bukan dipilih oleh jemaat Tiakur ini, saya dipilih oleh jemaat Pandan Kasturi. Untuk membagi waktu itu, memang dalam iman dan kepercayaan saya itu bahwa apa yang difirmankan Tuhan, 6 hari kita bekerja berarti hari ke-7 kita harus beristirahat. Nah, sehingga memang saya sadari sungguh belum 100% juga saya melayani pekerjaan ini. Tapi sehingga saya juga bisa membagi waktu. Nah, membagi waktu ini karena agama ini kita seperti di jemaat Tiakur ini kita ada kurang lebih 10. Nah, jadi kita sudah dibagi shift. Sehingga itu kami bisa membagi waktunya itu untuk dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada kegiatan seperti kita harus membunyikan lonceng untuk kegiatan ibadah-ibadah, baik ibadah unit, ibadah sektor, ibadah angkatan muda maupun ibadah katekisasi yang dilaksanakan di gereja. Demikian juga ada kegiatan-kegiatan gerejawi yang dilaksanakan itu bersifat tentatif, yaitu ada dalam 1 bulan itu bisa bersifat 1 kali ataupun bisa berulang kali. Jadi saya tetap pada prinsipnya untuk hari Minggu itu saya tetap harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang agama. Iya. Ya, luar biasa sekali Bapak. Apa yang sudah Bapak utarakan itu memang menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua sebagai orang muda yang ada di Maluku Barat Daya ini. Tapi coba bisa Bapak uraikan, selain membersihkan, selain tokilo, mungkin ada kerja-kerja lain yang di gereja itu yang spesifik yang harus Bapak laksanakan. Apa saja yang... Kalau memang namanya juga kita pelayan. Ya. Pelayan itu berarti kan kita harus melayani tuannya. Ya.
Bukan berarti bahwa yang di gereja itu contohnya pendeta maupun majelis itu tuan daripada kita, tapi kita sudah menyerahkan diri kita untuk kita melayani. Jadi bukan, tapi yang perlu kita layani adalah pekerjaannya Tuhan itu. Iya. Jadi pekerjaan Tuhan ini dalam ini kita juga bisa melayani umat. Nah, jadi kalau spesifik yang kita kerjakan di dalam rumah Tuhan ini, yaitu yang pertama kita membersihkannya, kita menjaga merawatnya bersama-sama dengan unsur pelayan majelis, dan juga kewajiban kita yang harus membunyikan lonceng gereja itu pada saat ibadah-ibadah tadi, baik ibadah minggu maupun ibadah yang dilaksanakan dari Senin sampai dengan hari Sabtu tadi. Demikian juga ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita bantu, seperti mungkin ada pada saat kita melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Nah, ibadah perjamuan kudus itu kan memang kita terpanggil untuk membantu para majelis dan para pendeta yang melaksanakan ibadah-ibadah perjamuan di rumah-rumah umat, yang memang karena umat itu tidak bisa ke gereja karena mungkin alasan sakit, ya. Dan ada hal-hal lain yang memang mereka minta diri untuk dilayani di rumah. Dan itu juga kami diminta, makanya karena yang tadi kita katakan bahwa ini adalah pekerjaan pelayanan. Jadi apapun yang memang kita diminta, ya kita harus siap. Kita tidak bisa membantah, bukan berarti karena mau dibilang pekerjaan itu rendah, bukan sebenarnya. Tapi betul-betul kita dengan keikhlasan, mau betul-betul mau melayani pekerjaan itu. Jadi apapun, tanpa pamrih kita harus laksanakan. Ya, baik Bapak Yop, mungkin kita perlu juga mengetahui sampai sejauh ini, ketika melayani Tuhan sebagai tua agama, apakah ada kendala-kendala teknis misalnya akibat dari pekerjaan tua agama itu, sehingga pekerjaan di kantor bisa terbengkalai atau harus molor beberapa waktu? Apakah dia menjadi salah satu kendala juga untuk menunaikan tanggung jawab pokok di kantor misalnya? Terkait dengan tugas pokok dan tanggung jawab kami sebagai seorang anggota Polri, sebenarnya sepanjang kurang lebih 12 tahun ini, kami rasa tidak ada kendala ataupun hambatan dengan tugas tua agama ini, sehingga tugas-tugas di kantor itu menjadi terbengkalai. Karena apa? Itu tergantung waktu yang kita atur. Iya. Waktu dan kita atur, sehingga kita juga perlu koordinasi. Intinya kalau memang pada saat hari Minggu kami ada dapat tugas yang memang tidak bisa kita tinggalkan tugas pokok itu, ya kita berkoordinasi bahwa kita untuk minggu ini kita tidak bisa melayani pekerjaan kita karena tugas pokok yang sangat membutuhkan. Dan kami rasa memang dengan suatu pekerjaan ini kami juga diberikan roh hikmat, diberikan kekuatan, dan yang paling utama itu adalah kesehatan. Nah, sehingga dimanapun kita laksanakan tugas ini tidak pernah ada hambatan-hambatan yang kita pernah dapatkan, dan itu selalu atas tuntunan Tuhan. Iya. Amin amin. Bapak Yop, memang mungkin Bapak Yop juga bisa menguraikan terkait dengan tanggung jawab tua agama ini dari sisi sebagai seorang anggota polisi yang juga punya jabatan misalnya. Karena hari-hari ini orang banyak tuh menganggap punya jabatan di pemerintahan, di kepolisian, itu baru keren misalnya. Tapi kalau melayani Tuhan, apalagi menjadi tua agama, waduh, orang tidak banyak yang mau misalnya. Apakah itu menjadi image yang Bapak Yopi juga pernah dengar atau dapatkan? Memang demikian, memang setelah saya di Jemaat Yakur ini, posisi saya di kantor itu memang kita sudah pada golongan eselon 4B, dan memang kalau di Polres itu kami sebagai pejabat utama yang memang dalam tugas dan tanggung jawab itu sangat berat. Iya. Dan itu sangat terpandang kalau dikatakan yang dengan untuk yang dibilang keren seperti itu. Iya. Tapi bagi kami, bagi saya sendiri, itu bukan menjadi satu diberikan satu tanggung jawab besar itu lalu dengan tugas-tugas agama ini lah saya harus meninggalkannya. Iya. Karena saya sudah berjanji di dalam diri ini, apapun jabatan yang akan nanti diberikan oleh pemerintah ataupun kepolisian ini kepada saya, itu agama adalah tugas yang harus saya juga kedepankan bersama-sama dengan tugas di Polri itu. Karena yang saya dapatkan dari jabatan yang sekarang saya emban di Polri ini, saya rasa
itu adalah berkat yang Tuhan berikan Iya. atas kinerja dan keikhlasan kita, keikhlasan saya untuk mau merelakan diri. Jadi sehingga jabatan itu adalah hanya titipan. Berarti masih ada sukacita sampai hari ini. Tetap ada sukacita. Iya, harus ada Tidak sukacita. ada apa namanya bahwa aduh kenapa saya harus memilih tugas ini. Tidak ada. tidak Saya ada. punya lebih bersukacita dengan tugas ini karena saya merasakan bahwa berkat Tuhan itu sangat luar biasa dalam diri saya sendiri maupun keluarga bagi saya. Sehingga apapun kondisi apapun juga saya tetap melayani kecuali betul-betul saya sudah tidak bisa lagi berjalan. Ya, artinya sudah tidak kuat lagi berarti saya harus menyerahkan itu. Tapi saya kuat, saya masih bisa berjalan, saya bisa bekerja. Pekerjaan tua agama ini saya harus sama-sama dengan tugas dan tanggung jawab saya di tugas di kepolisian. Luar biasa. Siap. Sampai pada di tahun 2022 ini Siap. panggilan tanggung jawab ini tetap dilaksanakan. Mungkin Bapak bisa membagi sebuah motivasi untuk kita semua orang-orang di Maluku Barat Daya, terutama orang-orang muda yang mau melayani tapi banyak pertimbangan-pertimbangan. Apakah harus terima ini kesempatan untuk melayani Tuhan dalam kondisi muda maupun kondisi apa saja selalu siap misalnya. Siap. Jadi untuk motivasi kepada mungkin generasi muda dan juga kita yang terpanggil untuk melaksanakan keterpanggilan ini sebenarnya itu memang harus dari hati nurani, Pak. Iya. Dia tidak bisa dengan terpaksa. Karena apa yang harus kami katakan bahwa image yang diemban itu memang sangat sulit. Untuk bahwa pekerjaan tua agama itu adalah pekerjaan yang rendahan. Iya. Ya. Tapi untuk itu janganlah mari jangan kita malu terhadap suatu pekerjaan. Apapun pekerjaan itu kita harus terima. Nah, kita harus betul-betul menyerahkan diri sehingga dalam pelaksanaan tugas itu tidak terbebani. Iya, berarti pekerjaan apa saja, Pekerjaan sekecil apa saja. apapun itu ya kita harus dengan sukacita. Dengan sukacita itu yang harus kita lakukan. Karena kalau suatu pekerjaan itu kalau kita lakukan dengan terpaksa, berarti kita kita di polisi itu harus ada perintah baru kita kerja. Kalau di polisi itu harus ada perintah. Kadang-kadang jangankan perintah, jangankan tidak perintah, sudah diperintah pun juga tidak mau laksanakan. Jadi kalau tua agama ini memang sangat sulit karena memang kalau di mata banyak orang itu pekerjaan yang rendah. Iya. Tapi bagi saya ini adalah panggilan yang harus kita laksanakan. Saya laksanakan karena kapan lagi? Iya. Kapan lagi saya harus Tuhan sudah memberikan saya banyak berkat. Tuhan memberikan saya banyak berkat, berikan saya jabatan. Makanya saya juga tidak mau tinggalkan ini pekerjaan. Karena dari situlah saya mendapatkan segalanya dari Yang Maha Kuasa ini. Ya, ini di akhir ujung diskusi kita saat ini, bincang-bincang kita di sore ini di salah satu tempat wisata di Kabupaten Saya minum Maluku Barat kopi dulu. Daya. Ya, silakan Bapak Yop. Kita ada di Gunung Kerbau, sekitaran Gunung Kerbau. Gunung Kerbau ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya di Pulau Moa. Jadi untuk teman-teman yang belum berkunjung ya mungkin bisa cari waktu, kesempatan untuk hadir dan menikmati panorama yang sudah Tuhan sediakan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Mungkin kita sedikit lagi Bapak Yop terkait dengan tanggung jawab panggilan yang sudah Bapak Yop laksanakan. Kita ingin tahu sih apa yang bisa Bapak Yop sampaikan sebagai masukan, sebagai harapan Bapak Yop. Karena kita akan sampaikan bahwa Bapak Yop ini sudah tidak lama lagi di Maluku Barat Daya. Nah, mungkin Bapak Yop bisa sampaikan harapannya sekaligus mungkin ya ini adalah tips-tips terakhir yang mungkin bisa Bapak Yop sampaikan sebagai teladan untuk kita. Karena Bapak Yop ini sebenarnya sudah dimutasikan. Ya kan Bapak Yop? Ya benar, dimutasikan dari Polres Maluku Barat Daya. Oh ya, mungkin silakan Bapak Yop bisa berbagi soal itu harapan-harapannya. Jadi saya bertugas di Polres Maluku Barat Daya ini udah kurang lebih 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Ya. Dan tugas ini saya rasa itu tidak terasa ya, tidak terasa bahwa memang sudah saya di sini sudah 2 tahun. Karena dengan aktivitas yang saya lakukan baik itu tugas pokok dan tanggung jawab sebagai seorang anggota Polri dan juga saya terlibat sebagai seorang tua agama di Jemaat Eliora ini, Jemaat Yakur ini.
yang penuh dengan sukacita ini, hingga waktu yang kami rasakan itu rasanya baru kemarin. Nah, sehingga apa namanya, yang kami dapatkan di sini sangat luar biasa. Luar biasa. Masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya ini, khususnya di Pulau Moa ya. Kalau Kabupaten Maluku Barat Daya kita tahu bersama bahwa ada 17 kecamatan dan ada 17 kecamatan, di mana memang tugas dan pokok kita di Polri itu sangat berat dengan wilayah tugas yang kita miliki ini, di mana sarana transportasi dari satu pulau, dari satu kecamatan ke kecamatan lain itu memang semuanya harus menggunakan transportasi laut. Hanya ada satu kecamatan saja yang bisa kita tempuh dengan penerbangan, yaitu Kecamatan Kisar. Nah, sehingga memang dan situasi Kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya ini sepanjang 2,5 tahun ini kami rasa sangat luar biasa. Luar biasa dalam hal di tahun 2020 kita melaksanakan perhelatan demokrasi, yaitu pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati, yang pada saat itu memang cukup panas yang kita rasakan. Cukup panas sekali kita rasakan bahwa memang suhu politik di Maluku Barat Daya. Tetapi pada saat pelaksanaan pesta demokrasi itu semuanya berjalan dengan baik, dengan aman, dengan damai, dari mulai tahap pemilihan sampai dengan tahap terakhir itu pelantikan. Kami sangat terbantu dengan situasi kondisi yang kami rasakan di Polres Maluku Barat Daya ini, bahwa masyarakat di Maluku Barat Daya ini walaupun dalam suatu kegiatan itu sifatnya yang harus ada menerima kekalahan maupun yang dia kemenangan, tetapi dengan hasil yang dapat itu akan merangkul lagi situasi ini, sehingga betul-betul tercipta suatu suasana yang sangat kondusif, ya. Sehingga saya juga tidak terasa bahwa memang 2,5 tahun sudah berada di sini. Karena apa? Hari-hari dalam tugas dan tanggung jawab kita itu situasi Kamtibmas betul-betul kondusif yang kita ciptakan, yang masyarakat ciptakan. Walaupun memang kita ini paling jauh daripada ibu kota provinsi maupun ibu kota negara ini, tapi betul-betul masyarakatnya betul-betul taat hukum dan betul-betul mau membantu kita sehingga tercipta suasana yang baik. Untuk itu memang kami harapkan khususnya kepada rekan-rekan generasi muda yang saat ini yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya maupun yang ada di Pulau Moa ini, mari kita ciptakan suatu situasi Kamtibmas yang kondusif sehingga kabupaten kita ini bisa membangun dengan baik. Iya. Kita membangun dengan baik. Harapan kita. Ya, harapan kita bersama, sehingga jangan lagi image kita di Maluku ini bahwa ini Tenggara Jauh itu ada apanya sebenarnya. Padahal Tenggara Jauh ini banyak potensi yang harus digali. Untuk itu, mari kita sama-sama mendukung program pemerintah. Lalu kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang baik. Walaupun memang orang Maluku ini, khususnya di Maluku Barat Daya ini kan, mohon maaf, saya harus katakan bahwa tradisi di sini adalah sopi. Nah, sopi itu sebenarnya memang satu tradisi yang kalau kita mengkonsumsi berlebihan itu menjadi satu pemicu daripada gangguan Kamtibmas ini. Tetapi kita lihat di sini bahwa sopi itu menjadikan satu ikatan persaudaraan, sehingga jangan kita anggap bahwa sopi itu akan menjadi malapetaka, tapi sudah mungkin dari orang tua dulu, sehingga memang itu menjadi satu pengikat. Contohnya saya, kalau ada satu permasalahan yang terjadi di dalam desa itu, sebelum kita menyelesaikan persoalan itu memang kita harus duduk dan hari kita minum segelas bersama-sama, lalu kita pecahkan masalah itu, dan itu akan mendapat satu keberhasilan. Jadi sangat luar biasa. Iya, baik Bapak Yop, 2 tahun 6 bulan 2 tahun 6 di bulan. Maluku Barat Daya. Dan Bapak Yop mau mutasi ke mana Bapak Yop? Saya akan dimutasikan ke Kabupaten Buro Selatan. Ya. Di mana Kabupaten Buro Selatan ini dia sudah mekar itu kan seperti dengan Kabupaten Maluku Barat Daya. Ya. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada Polres di sana, sehingga akan dibangun Polres Buro Selatan ini, dan kami terpanggil untuk menjabat sebagai seorang kabakren di sana lagi.
untuk membangun Polres yang baru, untuk memenuhi ketersediaan Polres yang ada di provinsi kita ini, karena Provinsi Maluku ini dengan 11 kabupaten kota, tapi yang sampai saat ini baru ada 9. Sehingga 2 kabupaten yang baru ini, yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Tenggara, itu baru kita mekarkan dari Polres induknya Polres Buru dan Polres Kota Tual. Iya. Iya, luar biasa sekali. Jadi Bapak Yop ini tidak begitu lama lagi dengan kita di Tiakur, khususnya di Maluku Barat Daya. Bapak Yop akan segera berangkat melaksanakan tugas di Polres Buru Selatan. Buru Selatan. Betul, Bapak? Ya. Mungkin itu yang bisa kita berbagi bersama dalam kesempatan kali ini. Kita ada di podcast Eliora dalam sosok inspirasi bersama dengan Bapak Yopi Leitemya sebagai seorang anggota Polri, tetapi juga sebagai seorang pelayan di dalam Jemaat GBM Tiakur yang melaksanakan tugasnya hari-harinya dalam tanggung jawab sebagai tua agama. Mungkin itu yang bisa kita bagikan bersama. Salam jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalvedo. Kalvedo.